Om Swastiastu. Om Ayudhya Bastara Sedang, Om Siddhirastu, Tatastu, Astastu. Yang kami hormati para dewan juri, para hadirin, para peserta lomba dan lomba, kami dari peserta lomba nomor 4 akan mempresentasikan materi mengenai seputar karma. Sebelumnya, izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dika Dewan, saya selaku moderator pada acara presentasi ini. Dan saya ada pemateri sebelumnya. Saya Dayo Bisda Sarani, pemateri 2. Saya Nima Suara Kedel. Pemateri 3. Saya Dan operator. Saya Muhammad Ahmad Atika. Baik, ada pun rangkaian materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada penjelasan mengenai karma pala, yang kedua ada jenis-jenis karma pala, yang ketiga ada sifat-sifat hukum karma pala, yang keempat ada manfaat hukum karma pala, yang kelima ada hubungan karma pala dengan dosa, yang keenam ada hubungan karma pala dengan reinkarnasi, dan yang ketujuh adalah kesimpulannya. Tanpa kita sadari, karma pala sering sekali terjadi di dalam kehidupan di sekitar kita. Bisa terjadi pada diri orang lain ataupun diri kita sendiri. Misalnya, seseorang yang ingin membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Dia membantunya dengan penuh ikhlas. Nah, pada saat ia membutuhkan pertolongan, ia juga akan dibantu oleh orang lain. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa perbuatan yang baik juga akan menghasilkan hasil yang baik. Agar lebih jelas lagi, mari kita simak penjelasan dari para pemateri. Baik, secara etimologis, karma pala berasal dari bahasa Sanskerta. Karma pala dibagi menjadi dua kata, yaitu karma dan pala. Karma yang berarti perbuatan dan pala yang berarti buah. Jadi, karma pala berarti buah atau hasil dari perbuatan yang dilakukan. Karma pala merupakan hukum sebab akibat dalam agama Hindu yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan selalu mendatangkan hasil. Dijelaskan juga dalam Sari Samucaya Sloka 2, yaitu karma pala ngaradika palani gawe halakai. Artinya, karma pala itu adalah akibat dari baik atau buruknya suatu perbuatan. Selanjutnya ada karma wasana. Karma wasana dibagi menjadi dua bagian, yaitu subha karma dan asubha karma. Sebenarnya apa sih subha karma dan asubha karma itu? Subha karma merupakan bekas perbuatan baik. Seseorang yang melakukan subha karma akan masuk surga loka. Kelahiran dari surga loka dengan kehidupan yang penuh kebahagiaan disebut dengan surga cita. Selanjutnya ada asubha karma. Asubha karma merupakan bekas perbuatan buruk. Seseorang yang melakukan asubha karma akan masuk neraka loka. Kelahiran dari neraka loka dengan kehidupan yang penuh kesengsaraan disebut dengan neraka cita. Oleh karena itu, kita sebagai umat harus selalu berhati-hati dalam bersikap, karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan selalu berbalik kepada diri kita sendiri. Seperti yang dijelaskan dalam Atharvaveda Mandala 6 Sutta 120 maka ketiga, yaitu Yata karmani kurute tata kalam upasmete. Artinya, sebagaimana seseorang berbuat, demikian pula ia akan menerima hasilnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis karma pala. Terdapat 3 jenis karma pala. Yang pertama, sanjita karma pala. Yang kedua, prarabdha karma pala. Dan yang ketiga, kriyamana karma pala. Sebelum masuk ke penjelasannya, yuk kita renungkan video.
masing-masing. Ketiga, universal atau berlaku untuk semua makhluk hidup di dunia. Dan yang keempat, berlaku sepanjang masa. Baik, selanjutnya ada manfaat-manfaat karma pala. Manfaat-manfaat karma pala terdiri dari tiga, yaitu yang pertama memotivasi seseorang untuk berbuat baik, yang kedua memotivasi seseorang untuk selalu bersikap positif, dinamis, dan tidak gampang putus asa. Lalu yang ketiga memotivasi seseorang untuk selalu bekerja keras tanpa pamrih. Hubungan karma pala dengan moksa. Tentu saja setiap tindakan yang kita perbuat akan menghasilkan pala atau hasil yang ditanggung maupun dinikmati di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Sacita karma pala menyebabkan kelahiran kembali. Sedangkan prarabdha karma pala adalah karma yang berbuah di masa kini dan harus dijalani. Moksa sudah terbebas dari samsara dan karma pala, dapat dicapai melalui kehidupan yang benar dan jalan spiritualitas. Dengan begitu, seseorang tidak perlu badan baru. Hubungan karma pala dengan reinkarnasi. Hubungan karma pala dengan reinkarnasi ini sangat erat, di mana kita membuat suatu perilaku yang baik dan kehidupan selanjutnya akan membawa kelahiran yang lebih baik. Begitu juga sebaliknya, kita membuat perilaku yang kurang baik atau buruk akan membawa kelahiran yang sulit. Siklus samsara kelahiran dan kematian ini tidak akan berakhir sampai karma yang kita tanggung akan habis. Moksa adalah pembebasan dari samsara dan penyatuan diri dengan Tuhan. Dikutip dari Chandogya Upanishad, buku 5, bagian 10, mantra 7, yang berisi Yata karma, yata sultam. Artinya, seperti perbuatannya, demikianlah akhirannya. Seperti pengetahuannya, demikianlah ia berkembang. Waktu tersisa 2 menit. Dari semua materi yang sudah kita jelaskan, karma pala bukan hanya hadiah atau hukuman, melainkan suatu alat pembelajaran. Terdapat karma pribadi dan karma kolektif. Terdapat juga karma yang berubah langsung atau tertunda. Kesadaran dan tindakan baik dapat memperbaiki karma, dan kesulitan tidak selalu dari karma buruk, melainkan juga bisa menjadi suatu ujian. Manusia memiliki kehendak bebas untuk bertindak dan bertumbuh secara spiritual. Jadi, karma pala bukan hanya tentang menerima hasil dari perbuatan kita, melainkan juga bagaimana kita bertindak dengan bertindak.